Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, berkah dalam Gusti. Kita kembali bertemu di ruang bersuara Bicara Desa. Kali ini kita sengaja menghadirkan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Komisaris Polisi Sumalugi SHMH, jabatan Kapolsek Pengasih. Sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau Kapolsek Pengasih, akan tetapi saya bacakan terlebih dahulu salah satu quote of the day pada kali ini. Fiat Justitia Ruat Celum. Tegakkanlah keadilan meskipun langit akan runtuh. Lucius Caesaninus, senator Romawi tahun 43 sebelum Masehi. Sekarang kita berbincang-bincang dengan Kapolsek Pengasih. Selamat datang Pak Kapolsek. Selamat datang Pak Bismo. Terima kasih ini atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio podcast Kelurahan Sendang Sari. Terima kasih juga Pak, kembali sama-sama. Pak, Bapak ini kan sudah berapa lama menjadi Kapolsek di Pengasih, Pak? Ya, terima kasih Pak Bismo. Jadi saya diberikan kepercayaan dari pimpinan untuk melayani masyarakat di Kapanewon Pengasih itu sejak akhir Oktober 2022. Jadi efektifnya bulan November. Jadi kurang lebih sekitar 4 bulan sampai saat ini. Nah, selama 4 bulan saya yakin sudah mencoba mapping wilayah gitu kan. Kira-kira apa yang sempat Pak Kapolsek sudah temukan, karena di Pengasih ini kan wilayah yang menjadi salah satu tempat yang sangat berdekatan atau mungkin pintu gerbang dengan Kota Wates. Ya, jadi memang ketika saya ditempatkan di wilayah Kapanewon Pengasih ini, tentu saya harus kula nuwun dulu sebenarnya, kemudian harus mengenal tempat di mana saya masyarakat saya yang harus saya layani. Di mana memang ternyata wilayah Kapanewon Pengasih di Kabupaten Kulon Progo ini kan dilihat dari cakupan luas daerahnya memang cukup paling luas dibandingkan Kapanewon yang lain. Di samping itu bahwa Kapanewon Pengasih ini ternyata menjadi salah satu wilayah penyangga ibu kota, ibu kota Wates di Kulon Progo. Nah, di situ ternyata banyak tempat-tempat atau daerah-daerah yang memang menjadi bisa pusat pendidikan, pusat-pusat kegiatan pemerintahan, pusat-pusat kegiatan masyarakat. Jadi memang kebanyakan ada di masuk wilayah Pengasih. Otomatis karena menjadi tempat-tempat pusat kegiatan masyarakat, tentu itu menjadi sebuah potensi kerawanan tersendiri yang memang itu harus saya jawab sebagai tantangan di mana saya harus bertugas di wilayah ini. Bagaimana kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan baik, aman, kondusif, itu harapan saya nantinya. Tapi Pak Kapolsek, sebelum Pak Kapolsek menjabat di Polsek Pengasih, itu sebelumnya berdinas di mana? Ya, jadi begini Pak Bismo. Jadi kalau riwayat penugasan saya tidak banyak, artinya tidak sering berpindah-pindah. Kebetulan kami pertama kali dinas sebagai anggota Polri itu saya ditempatkan di Satuan Brimob, di pasukan. Saya di sana meniti karir sampai kemudian terakhir sebagai komandan kompi di sana. Kemudian dialih tugaskan di Polda, di
reskrim, kemudian pernah juga kemudian ditempatkan di kewilayahan di salah satu Kapolsek di wilayah Sleman, kemudian kembali lagi ke Polda di reskrim. Nah, pada kesempatan saat ini saya diberikan kepercayaan kembali untuk ditempatkan sebagai Kapolsek di wilayah Polres Kulon Progo. Artinya sudah cukup berpengalaman gitu, karena selain itu tadi disampaikan pernah di Brimob gitu kan, juga di Reskrim ya, di Reskrim, dan pernah di Kapolsek juga di Sleman yang sebenarnya dari kabupatennya kan lebih rawan Kabupaten Sleman gitu artinya. Jadi sudah ada modal pengalaman yang cukup, ya kira kan seperti itu. Nah sekarang begini Pak Kapolsek, tidak lama lagi kan memasuki bulan Ramadan ini. Nah, untuk kesiapan dari Pak Kapolsek beserta jajaran, khususnya untuk wilayah Kapanewon Pengasih, kesiapannya seperti apa menghadapi bulan Ramadan ini? Ya, jadi memang insya Allah nanti kalau masuk besok hari Kamis, kalau tidak ada perubahan, kita memang masuk bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ya. Tentu memasuki bulan Ramadan itu kita dituntut untuk bisa menciptakan suasana yang aman dan kondusif, sehingga harapannya umat muslim bisa melaksanakan ibadah puasanya itu dengan baik, dengan khusyuk. Tentu itu kami selaku penanggung jawab Kamtibmas di wilayah Kapanewon Pengasih tentunya juga harus mempersiapkan diri. Nah, persiapan-persiapan yang kita laksanakan tentu yang pertama adalah kesiapan dari personel kita. Tentu kita harus ekstra di situ, sehingga harapannya tentu anggota harus siap sedia, tidak sakit dan sebagainya macam. Itu adalah salah satu persiapannya. Kemudian persiapan terkait dengan material kita juga persiapkan, peralatan-peralatan yang kita miliki guna menunjang daripada pelaksanaan tugas-tugas kita di lapangan nanti. Tapi sempat nggak sudah mencoba melakukan pemetaan? Mungkin kalau wilayah Kecamatan Pengasih itu ada 7 kelurahan, terus ada satu pemetaan bahwa di sana salah satu titik fokus kerawanan, itu sudah sempat dipetakan seperti itu kan? Sudah Pak Bismo. Jadi terkait dengan karakteristik kerawanan daerah itu tentu sudah menjadi modal awal kami dalam mengenal wilayah, sehingga ketika sudah mengenal kerawanan-kerawanan di tiap-tiap daerah, tentu kita bisa menentukan cara bertindak kita seperti apa untuk mengatasi kerawanan-kerawanan tersebut. Di Kapanewon Pengasih ini kan ada 7 kelurahan. Ya. Tentu tiap-tiap kelurahan mempunyai kerawanan-kerawanan yang berbeda. Ya. Ada misalkan di Kelurahan Sidomulyo itu kerawanannya misalkan terkait dengan bencana alam. Ya. Kemudian untuk wilayah Kelurahan Pengasih, Margosari, kemudian Sendangsari, itu di samping kerawanannya berupa terhadap gangguan kriminalitas juga terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Memang salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas ini menjadi prioritas kami, karena seperti yang kami sampaikan tadi Pak Bismo bahwa Pengasih ini memang wilayahnya adalah salah satu penyangga ibu kota. Tentu dilihat dari volume arus lalu lintas juga cukup padat. Dan di samping itu kebetulan kan di wilayah kita ini jalan-jalannya itu kan tidak lebar ya, tidak terlalu lebar, sehingga memang itu menjadi suatu kerawanan tersendiri yang harus kita antisipasi supaya angka-angka laka lantas tadi bisa kita turunkan. Terus ini, kalau tadi disampaikan ada titik-titik fokus kerawanan kriminalitas gitu. Nah, kiat-kiat atau upaya apa yang dipersiapkan oleh Pak Kapolsek beserta jajaran anggota di Polsek Pengasih, terutama saat memasuki bulan suci Ramadan sampai dengan Lebaran?
Ya, jadi upaya-upaya yang sudah kita persiapkan dan akan terus kita lakukan dalam rangka untuk mengamankan ibadah bulan puasa sampai dengan nanti puncaknya mungkin Ya. Lebaran, di mana tentu kegiatan masyarakat akan semakin meningkat di situ. Salah satunya adalah kita selalu mengacu daripada kebijakan pimpinan bahwa kita harus mengedepankan upaya-upaya pencegahan ataupun upaya-upaya preventif. Itu yang selalu kita kedepankan dan itu sudah kita lakukan dari semua fungsi yang ada di satuan di Polsek, mulai dari Babin Kamtipmas melakukan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat. Kita menyesuaikan di mana wilayah itu kerawanan apa yang ada, kita sampaikan. Oh, wilayah di sini itu ternyata seperti contoh Margosari, di situ banyak laka lantas misalkan. Nah, kita sampaikan ke masyarakat bagaimana supaya masyarakat itu tidak menjadi korban daripada laka lantas. Itu kita yang selalu upaya-upaya yang kita kedepankan. Termasuk juga kriminalitas. Kriminalitas itu misalkan di wilayah misalkan wilayah titik tertentu ini ternyata rawan pencurian misalkan. Nah, kita sampaikan ke masyarakat bagaimana supaya kita tidak menjadi korban atau malah justru menjadi pelaku lah. Kita jangan sampai, kita selalu kedepankan, selalu setiap ketemu dengan masyarakat di manapun selalu kita sampaikan. Atau juga Pak Kapolsek perintahkan ke anggota untuk selalu patroli rutin gitu, khususnya itu salah satunya, Pak. Ya. Jadi salah satunya upaya-upaya pencegahan, di samping kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, kita juga melakukan kegiatan pencegahan yang lain termasuk kegiatan patroli. Kita sudah tentukan rutenya. Oh, kira-kira jam segini ini rawan laka, berarti kita jalur patrolinya di sana. Titik-titik mana? Kemudian ini rawan kriminalitas. Oh, kita sudah petakan. Oh, ini titik-titik tempat-tempat nongkrong anak-anak muda misalkan sampai malam. Lah, kita kalau patroli kita sesuaikan dengan jalur kerawanan yang ada. Tujuannya adalah supaya untuk mencegah supaya tidak terjadi gangguan Kamtipmas yang nyata di wilayah. Nah, mungkin ini sebatas gambaran. Jadi meskipun tidak menjadi titik fokus, tetapi kalau sekarang sering kita dengar di beberapa media itu ada istilah klitih gitu ya. Yeah. Nah, kebetulan wilayah Pengasih ini ada beberapa titik untuk nongkrong anak-anak muda segala itu. Nah, kira-kira upaya preventif tadi apa yang sudah dilakukan, terutama juga nanti saat bulan Ramadan itu kan biasa anak-anak pada tetap begadang sampai tengah malam, sampai dini hari. Kira-kira upaya apa Pak yang sudah dipersiapkan? Ya, jadi terkait dengan kejahatan jalanan, ini adalah merupakan suatu kejahatan jalanan yang menjadi salah satu yang menjadi atensi dari pimpinan. Memang dari Bapak Kapolda, kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolres sampai jajaran ke bawahnya sampai di tingkat Polsek, bagaimana supaya kejahatan jalanan ini dicegah, jangan sampai terjadi. Lah, upaya-upaya yang kita lakukan tentu salah satunya tadi kita sampaikan, kita mengedepankan upaya-upaya preventif, yaitu dengan pembinaan tidak hanya di masyarakat, juga di lingkungan pendidikan. Kita sampaikan ke sekolah-sekolah, karena memang kalau kita lihat sesuai dengan data yang ada ini, pelaku-pelaku kejahatan jalanan ataupun yang menjadi korbannya adalah rata-rata dilihat dari usianya itu masih usia pelajar di bawah umur. Kategori anak-anak atau taruhlah masih pelajar. Lah, kita sasar sekolah-sekolah mana yang kira-kira berpotensi terjadinya kejahatan jalanan itu. Kemudian di samping itu kita lakukan lagi terus kegiatan secara kontinu, terus menerus patroli ke tempat-tempat titik-titik rawan yang dijadikan tempat-tempat nongkrong misalkan salah satunya. Itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan di samping upaya-upaya represif. Kalau memang sudah terjadi, kita pengembangan fungsi represif akan bermain di sana dengan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di wilayah hukum Polsek Pengasih itu kan memiliki beberapa jalur Pak. Ini Pak Kapolsek. Nah, kebetulan di jalur-jalur di wilayah
Polsek Pengasih ini adalah jalur yang menghubungkan yang akan memasuki Kota Wates maupun yang akan keluar dari wilayah Kabupaten Kulon Progo, salah satunya yang harus melewati Sentolo. Nah, untuk tingkat kecelakaan sendiri, apalagi mengingat nanti ketika bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, pasti kepadatan arus lalu lintas meningkat. Nah, ini kira-kira antisipasi dari kerawanan kecelakaan lalu lintas seperti apa? Ya, jadi di wilayah Kapanewon Pengasih ini kebetulan ada jalur nasional ya, di situ, di mana jalur itu adalah menghubungkan antar daerah, provinsi. Tentu kepadatannya akan sangat tinggi, apalagi nanti menjelang Lebaran. Nah, tentu di situ potensi yang ada adalah kerawanan laka yang harus kita antisipasi. Kebetulan sekarang ada pembangunan jalan, tapi insya Allah nanti pada saat Lebaran jalan itu sudah dibuka sehingga jadi nanti untuk memperlancar arus. Nah, untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan, kebetulan memang untuk di jalur nasional tadi itu kebetulan dari Satuan Polres memang sudah dilakukan upaya-upaya antisipatif di situ dengan menempatkan personel, tentunya juga dibentuk pospam maupun pos pelayanan untuk masyarakat yang menjalani mudik lah kira-kira gitu. Nah, sudah ada di beberapa titik, kemudian ada di wilayah Kapanewon Sentolo, ada yang di Wates ataupun di Temon. Nah, itu adalah salah satu upaya dari kepolisian untuk membantu kelancaran arus mudik dalam melayani masyarakat untuk merayakan Lebaran tahun ini. Tapi kalau untuk kerawanan lalu lintas sendiri atau tingkat terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk wilayah Pengasih sebenarnya seperti apa ini, Dan? Ya. Beberapa kurun waktu terakhir ini seperti apa? Ya, memang kalau dilihat dengan data yang ada di kami tahun 2023 ini, bulan Januari memang di wilayah Kapanewon Pengasih untuk angka laka lantasnya cukup tinggi. Karena memang wilayah Pengasih ini adalah juga ada jalur-jalur alternatif ya. Di samping jalur nasional tadi juga ada jalur alternatif yang memang kepadatannya cukup tinggi. Nah, tentu untuk mencegah itu dengan tingginya angka laka tadi, kita sudah lakukan upaya-upaya bagaimana kita membangkitkan ataupun kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas dengan benar, dengan baik. Artinya dengan mematuhi rambu-rambu yang ada, tidak melakukan pelanggaran lalu lintas yang sebagai awal daripada terjadinya kecelakaan itu sendiri. Di samping itu kita melalui media, kita pasang spanduk di titik-titik rawan, itu adalah salah satu bentuk-bentuk upaya yang kita lakukan. Di samping memang kita selalu untuk tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa berlalu lintas dengan baik. Karena memang sekarang pertumbuhan terkait dengan kendaraan cukup tinggi, kadang-kadang anak-anak belum saatnya naik kendaraan karena memang orang tua memberikan fasilitas, sehingga ya itu menjadi salah satu faktor ya. Meskipun itu tidak dominan, tetapi paling tidak itu menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya laka. Terus kalau tadi sudah disampaikan sudah dilakukan beberapa upaya preventif gitu. Apakah dari upaya tersebut membuahkan hasil sehingga angka laka lantas bisa ditekan turun gitu kira-kira? Iya. Alhamdulillah tadi saya sampaikan untuk bulan Februari itu kita bulan Januari kita ada di, sesuai dengan data yang ada itu lakanya sekitar 24 kejadian. Kemudian untuk bulan Februari ini turun menjadi 4 kejadian. Artinya 20 kejadian bisa kita tekan sampai bulan Februari, sehingga itu adalah bentuk daripada kerja keras kita bagaimana kita menurunkan angka laka lantas di wilayah Pengasih. Nanti kebiasaannya yang sering saya lihat itu di wilayah Kapanewon Pengasih ini kan menjelang ketika menjelang
Hari Raya Idul Fitri itu kan banyak sekali pemudik, otomatis volume arus lalu lintas juga meningkat. Yeah. Nah, sering ada beberapa teman-teman, saudara-saudara kita relawan itu juga mendirikan pos pam. Nah, kira-kira dari Pak Kapolsek selaku penanggung jawab Kamtipmas, salah satunya juga kerawanan lalu lintas, apalagi menjelang Lebaran, itu langkah-langkah apa yang sudah dipersiapkan? Ya, langkah-langkah yang kita lakukan dalam menyongsong, membantu mengamankan arus lalu lintas menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, kita tentu merangkul masyarakat, memberdayakan komponen masyarakat yang ada untuk bersama-sama membantu daripada tugas kami tentunya. Itu salah satunya adalah dari relawan-relawan. Nah, biasanya kemudian kita mendirikan pos-pos di titik-titik yang kita anggap itu adalah menjadi titik-titik yang memungkinkan nanti terjadi kemacetan atau antrian panjang. Karena memang biasanya kalau di bulan Ramadan ini kan salah satunya kadang-kadang ada pasar tumpah ya, gitu kan. Kemudian kadang-kadang orang berjualan dadaan itu kan ya, di pinggir jalan itu. Lah itu sudah kita antisipasi, kira-kira daerah mana-mana saja yang kira-kira sudah ada nanti, kira-kira di sini biasanya kan kita mengacu Lebaran tahun-tahun kemarin ya, kira-kira potensinya di mana saja yang nanti terjadi kemacetan. Lah disitulah nanti sebagai bahan kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan memberdayakan dari relawan-relawan yang ada ataupun komponen masyarakat yang ada untuk membantu dalam hal ini tadi, membantu kelancaran arus lalu lintas. Nah, sekarang kalau Pak Kapolsek sendiri meskipun juga belum bisa dikatakan lama, baru 4 bulan ya, tetapi memotret wilayah hukum Kapanewon Pengasih. Kalau dipotret gitu, kira-kira perlu kiat-kiat khusus ini Kapanewon Pengasih perlu kiat-kiat khusus atau enggak gitu kira-kira untuk memberikan keamanan, kenyamanan kepada masyarakat terutama dalam hal Kamtipmas. Kiat-kiat khusus sebenarnya saya kira itu menjadi sebuah kebiasaan di kami ya, karena memang terkait dengan keamanan ini kan menjadi tugas pokok kami. Ini sudah kita lakukan, tinggal kita evaluasi kekurangan di mana, kekurangan yang ada kita perbagi untuk perbaikan-perbaikan untuk ke depan. Tentu memang mengacu daripada kerawanan-kerawanan yang ada di tiap-tiap wilayah tadi, tentu kita juga menyesuaikan kerawanan-kerawanan yang ada apa, kemudian cara bertindaknya bagaimana, terus kemudian bagaimana bekerja sama dengan masyarakat yang ada supaya kerawanan-kerawanan tadi bisa kita cegah. Intinya kita selalu siap untuk mengamankan, membantu ataupun melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi kami. Menjelang Lebaran itu adakah jadi menjelang Lebaran itu biasa masyarakat yang berjualan kembang api. Adakah larangan khusus gitu, atau mungkin himbauan atau mungkin pesan atau apa kepada mereka yang berjualan seperti itu, ataukah seperti tahun kemarin sering diberikan pembinaan dan lain sebagainya untuk yang tahun ini? Karena kalau tahun ini kan pandemi COVID itu sudah hampir tidak terasa, kira-kira kan kayak itu. Kalau kemarin kan masih, sehingga bisa saja yang tahun ini terus mendadak jadi euforia gitu. Nah ini kira-kira seperti apa? Ya betul sekali Pak Bismo. Jadi memang kita kemarin 2-3 tahunan kita kemarin
disibukkan memang adanya pandemi COVID, sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat kan semuanya dibatasi atau mungkin cenderung dilarang lah kira-kira gitu kan, yang kira-kira mengumpulkan massa banyak. Nah kebetulan kan tahun ini kan COVID sudah ibaratnya sudah dibuka kembali kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah memang itu juga menjadi perhatian kami karena kita antisipasi orang kan yang mungkin selama 2 tahun itu mungkin dikekang, tidak boleh berkumpul, tidak boleh melakukan kegiatan ini. Nah, ketika ini sudah dibuka, diperbolehkan, nanti seperti bebas banget gitu. Orang akhirnya terus meluapkan dengan kebebasan yang berlebihan kira-kira begitu. Nah, ini sudah kita antisipasi. Nah, salah satunya memang yang menarik adalah terkait dengan petasan. Memang petasan ini menjadi sepertinya memang sudah melekat dengan budaya tradisi Idul Fitri ya, yang selalu kebiasaan tiap tahun. Sepertinya kalau tradisi Idul Fitri itu kok kalau tidak Ramadan itu, kalau puasa itu kalau tidak ada suara petasan kok orang marem gitu kan. Nah, tetapi memang di sisi lain juga terkait dengan petasan ini juga ada dampak-dampak yang negatif tentunya. Nah ini kita tentu dari teman-teman dari Polsek juga tentu tidak berdiam diri, artinya kita selalu menghimbau supaya bagaimana petasan ini bisa dihindari atau bisa dikurangi lah. Syukur-syukur bisa dihilangkan gitu ya. Kemudian upaya-upaya yang kita lakukan tentu kita ini menginventarisir kira-kira sih mana yang berjualan kira-kira obat bahan petasan gitu ya, atau kembang api. Kita sudah kita petakan mana toko-toko yang menjual itu. Nah, kita himbau, kita sampaikan bahwa seperti ini petasan itu bisa menggantikan, kalau bisa jangan gitu. Salah satunya adalah itu. Kemudian terkait dengan kembang api itu juga mungkin sejenis ya. Nah, tetapi itu juga manfaat dan mudaratnya itu sepertinya kan sudah tidak berbanding gitu kan. Apalagi kita sudah banyak contoh-contoh yang menjadi korban akibat bermain petasan. Nah, ini mudah-mudahan ini dengan upaya-upaya yang kita lakukan, selalu mengedukasi masyarakat, memberikan mengingatkan, menghimbau, ya mudah-mudahan kita sama-sama. Oleh karenanya tentu masyarakat, peran serta dari masyarakat untuk mengawasi ini mudah-mudahan membawa hasil yang baik sehingga tidak ada nanti korban karena petasan kira-kira gitu. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau saya menilai ini berbeda, sudah tidak tentang Kamtipmas. Kalau saya menilai namanya kayaknya bukan asli dari Jogja ya, Pak Kapolsek, atau asli dari mana? Iya Pak Bismo. Jadi memang nama saya itu mungkin di Indonesia hanya satu nih. Karena selama saya sampai saat ini saya belum pernah ketemu orang yang namanya sama. Dan itu menarik orang ketika mengetahui itu, orang pengen bertanya, Pak Soma itu dari mana toh? Asli mana? Kebanyakan itu beranggapan saya dikira dari luar Jawa, Sulawesi gitu, atau mana. Ternyata saya ini sebenarnya asli dari lahir putra Kabupaten Bantul. Iya, jadi ya asli Jogja lah kira-kira gitu. Cuman karena memang nama saya agak unik asing gitu, unik gitu loh. Nah, karena orang Jawa kan lidahnya biasa A jadi O. Gitu. Biasanya Soma ya gampangannya ya kadang Pak Somo, Mas Somo gitu lah, gitu aja. Gitu kira-kira. Terus kalau sekarang tinggalnya di mana sih, Nan? Saya tinggal di Sleman, Pak Bismo. Saya masuk Pedukuhan Kuarasan, Kelurahan Nogotirto, Gamping. Berarti terus bolak-balik laju gitu ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, meskipun lajunya cukup jauh, tapi insya Allah kalau itu sudah menjadi amanat kepercayaan, tentu harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Kapolsek. Sekarang untuk mungkin ada himbauan atau pesan-pesan dari Pak Kapolsek
selaku penanggung jawab Kamtibmas untuk masyarakat se-Kapanewon Pengasih khususnya, dan terutama menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri, baik yang berkaitan dengan arus mudik, dengan jualan petasan maupun dengan kriminalitas. Mungkin ada yang kepingin dipesankan, dihimbaukan, kita persilahkan, monggo. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala Kepolisian Sektor Pengasih menghimbau kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Pengasih, mari bersama-sama membantu kami untuk bisa mewujudkan situasi Harkaptibmas di wilayah Kapanewon Pengasih yang aman, kondusif, kemudian terkendali gitu. Nah, terkait dengan bulan suci Ramadan, tentu ada beberapa pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, mengingat bahwa ini adalah umat muslim yang sebagian besar melaksanakan ibadah bulan suci. Tentu kita berupaya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif sehingga ibadah puasa itu bisa dilaksanakan dengan khusyuk, dengan sebaik mungkin. Amin. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan terkait dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama tentu adalah terkait dengan petasan. Itu saya mengimbau untuk dihindari, syukur-syukur dihilangkan, karena itu akan membawa dampak yang negatif apabila sampai nanti ada korban. Itu. Kemudian yang kedua, masyarakat yang nantinya akan melakukan mudik ataupun melakukan perjalanan di jalan raya, tentu saya mengimbau untuk selalu berhati-hati, kendaraannya dicek dulu supaya nanti tidak terjadi kecelakaan laka lantas. Kemudian di jalan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau memang capek di jalan, lebih baik istirahat supaya tidak menjadi korban daripada laka lantas. Kemudian terkait dengan kriminalitas, biasanya nih Pak, kalau mudik itu kan kadang-kadang kan banyak yang tentu masyarakat kita yang mungkin pendatang gitu ya, atau mungkin berkunjung ke tempat orang tua, saudara, famili, keluarga. Nah, rumah itu ketika ditinggalkan, tolong betul-betul dalam keadaan aman, artinya mungkin terkunci atau ada mungkin tetangga, sanak saudara hendetolan, tidak ada salahnya untuk dititipkan supaya nanti dibantu pengawasannya. Itu supaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan Kamtibmas. Itu. Kemudian kalau terjadi terjadi gangguan Kamtibmas, segera secepat mungkin diberitahukan kepada kami sehingga kita bisa melakukan tindakan dengan cepat terkait dengan gangguan Kamtibmas. Itu Pak Bismo yang ingin sampaikan. Dan terakhir, kita juga kalau bisa nanti jangan sampai nanti kita, karena kita sudah hidupnya itu berdampingan dengan media, kita jangan sampai nanti terpengaruh dengan informasi-informasi yang memang kadangkala itu juga menyesatkan dan tidak benar. Nah, itu jangan sampai. Ketika mendapat informasi harus kita saring dulu. Informasinya seperti apa? Benar atau enggak? Kira-kira begini atau begitu. Nah, baru kalau memang itu sudah betul, sumber informasinya jelas, bolehlah kita sharing gitu lah, kira-kira gitu. Jangan sampai kita ada informasi mentah-mentah, asal kita kirim aja, padahal beritanya itu adalah berita-berita yang hoax, tidak benar. Nah, itu. Sudah cukup? Cukup, Pak Bismo. Terima kasih Pak Kapolsek Pengasih. Demikian bincang-bincang kita dengan Kapolsek Pengasih, Komisaris Polisi Sumalugi SHMH. Dari saya cukup sekian. Saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.